Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Nugraha, NIM 2020 313018, Prodi Teknik Sipil, MK Bahasa Indonesia, dosen Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan materi kata serapan dan cara membuat daftar pustaka. Yaitu materi pertama adalah kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa daerah atau bahasa luar negeri, yang kemudian ejaan, ucapan, dan penulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk menambah kosakata. Tata cara penulisan kata serapan ini ada panduannya tersendiri yang telah diatur oleh Badan Bahasa. Ada beberapa cara masuk atau serapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yaitu 1. Adopsi, yaitu penyerapan bahasa asing secara menyeluruh. Contoh, supermarket, bus, radio, film. 2. Adaptasi, yaitu penyerapan bahasa asing di mana ejaan dan penulisan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contoh, organisasi, abstrak, diskon, foto. 3. Pungutan, yaitu penyerapan bahasa asing dengan mengambil konsep dasar yang kemudian dicari padanan katanya, yaitu diterjemahkan. Contoh, background, whiteboard, schedule. Kata-kata serapan ini biasanya diambil dari berbagai bahasa seperti di antaranya bahasa Inggris seperti book sama dengan buku atau coffee sama dengan coffee. Bahasa Jawa kuno atau Sanskerta seperti duraka sama dengan durhaka atau sahaya sama dengan saya. Bahasa Arab seperti abad sama dengan abad atau halal sama dengan halal. Bahasa Belanda seperti akte sama dengan akte atau karcis sama dengan karcis. Bahasa Latin seperti error sama dengan error atau familia sama dengan keluarga. Bahasa Cina seperti cincau sama dengan cincau atau encing sama dengan tante. Bahasa Portugis seperti banco sama dengan bangku atau armada sama dengan armada. Kata serapan kadang disebut sebagai kata pungutan atau kata pinjam karena berasal dari bahasa lain yang dipungut atau dipinjam dan dijadikan kosakata dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata-kata serapan biasanya merupakan hasil konsensus yang kemudian tata penulisannya didasarkan pada paduan yang berlaku. Lanjut, kita akan ke materi cara penulisan daftar pustaka, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun hal paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. 1. Nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. 2. Tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. 3. Judul buku. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa, penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. 4. Kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Contoh daftar pustaka dari buku. Data buku yaitu judul Family Medical Care, volume 4, penulis Dr. John M. Knight. Penerbit Indonesia Publish House. Kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Cara penulisan Knight
John M. 2001 Family Medical Care Volume 4 Bandung 2 Indonesia Publishing House. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.